Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang gerak melingkar, yaitu bahasan kedua tentang gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda. Yang pertama, konsep tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar yang laju sudutnya atau kecepatan sudutnya itu tetap. Ciri khasnya yaitu frekuensi, periode, kecepatan sudut, besar kecepatan linier, dan besar percepatan liniernya tetap. Untuk mencari sudut yang ditempuh oleh benda, itu bisa digunakan persamaan theta sama dengan omega t. Dengan theta adalah sudut tempuh, omega adalah kecepatan sudut, dan t adalah waktu. Sedangkan untuk mencari jarak atau panjang lintasan yang dialami benda, bisa dicari dengan rumus S sama dengan theta dikalikan R. Dengan S sama dengan jarak, theta adalah sudut tempuh, R adalah jarak dari pusat dalam satuan meter. Pokok bahasan berikutnya adalah hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah satu poros. Satu poros artinya dua roda yang memiliki poros sama. Dalam hal ini, roda A dan roda B memiliki poros pusat yang sama. Jika A diputar searah jarum jam, maka B juga akan bergerak searah jarum jam. Dan jika roda A berputar 2 kali dalam 1 detik, demikian juga dengan roda B akan berputar 2 kali dalam 1 detik. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan bahwa kedua roda akan memiliki kecepatan sudut yang sama, yaitu omega A sama dengan omega B. Dengan mengingat hubungan antara V dengan omega, omega sama dengan V per R, sehingga ditulis VA per RA sama dengan VB per RB. Hubungan berikutnya adalah hubungan roda yang bersinggungan dan dihubungkan dengan tali. Untuk roda yang bersinggungan, tepinya memiliki tepi yang bersinggungan. Untuk roda A, misalkan diputar dengan arah berlawanan jarum jam, maka roda B akan berputar searah jarum jam. Sedangkan dua roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai memiliki arah putaran yang sama. Untuk syaratnya, roda yang bersinggungan dan roda yang dihubungkan dengan tali memiliki kecepatan linier yang sama, VA sama dengan VB. Jika diuraikan, maka persamaannya akan menjadi omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB. Langsung saja untuk contoh soal. Yang pertama, di sini ada roda berputar dengan kecepatan sudut 600 rpm. Hitung sudut yang ditempuh dalam waktu 2 menit. Yang perlu kita garis bawahi adalah rpm. rpm adalah rotasi per menit, sehingga kita bisa mencari frekuensinya sama dengan N per T. N-nya adalah 600, T-nya 1 menit. Rotasi per menit. 600 dibagi 60 adalah 10. Dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2πf. Kita hitung 2π kali frekuensinya 10, sehingga menghasilkan omega sama dengan 20π radian per sekon. Dengan θ-nya, kita gunakan persamaan θ sama dengan omega kali T. Waktunya adalah 2 menit. Kita gunakan 120 detik, sehingga menghasilkan θ sama dengan 2400π radian. Untuk soal yang berikutnya, mencari jarak yang ditempuh dalam 2 menit. Ini soalnya sebuah roda dengan jari-jari 50 cm. Ini kita ganti dengan meter. Kecepatan sudutnya 20 radian per sekon. Terus yang ditanyakan adalah jarak lintasan yang ditempuh dalam 2 menit. Ini sangat simpel, kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari. S sama dengan θ kali R. Θ itu kita ganti dengan omega kali T. Kita masukkan nilainya semua, omega-nya adalah 20, T-nya adalah 120, dan R-nya adalah 0,5 meter, sehingga menghasilkan jarak yang ditempuh adalah 1200 meter. Soal yang berikutnya, ini ada hubungan roda-roda, roda A, roda B, dan roda C. Di sini roda A
A adalah 20 cm, atau kalau kita ganti 0,2 meter. Roda B 8 cm, kalau kita ganti dalam satuannya meter, 0,08, dan roda C adalah 0,04 meter. Sedangkan yang diketahui berikutnya adalah kecepatan sudut untuk roda B itu 10 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda C. Oke, langsung kita jawab. Kita berangkat dari yang diketahui, omega B. Karena omega B adalah 10 radian per sekon, B dan A satu poros, sehingga omeganya sama. Bisa kita tuliskan bahwa omega A sama dengan omega B, karena satu poros. Jadi, kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon. Lantas, kita hubungkan roda A dengan roda C, karena dihubungkan dengan rantai. Maka, V-nya sama. Kita hitung dulu VA. VA sama dengan jari-jari A dikalikan omeganya A. Jari-jarinya 0,2, omeganya 10, sehingga menghasilkan 2 meter per sekon. Nah, terus kita cek untuk A dan C karena dihubungkan dengan tali, maka VA sama dengan VC itu sama dengan 2 meter per sekon. Ini harusnya VC. Nah, omega C itu sama dengan V per R, berarti VC dibagi RC. VC kita dapatkan 2 meter per sekon, jari-jari C-nya adalah 0,04, sehingga dihasilkan 50 radian per sekon. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.